Kembali lagi semangat pagi bersama saya dan Mbak Sairan. Saya kali ini ingin ngobrol dengan Mbak Sairan dari politik. Jadi paranormal yang digantikan dengan politik yang mungkin sebentar lagi insya Allah Jawa Timur juga akan melakukan pilkada dan pilwali serentak, termasuk secara nasional. Hubungan paranormal dengan dunia politik ini tentunya pasti ada. Saya ingin menggali seperti apa konsep paranormal ini sehingga pada saat pilkada atau pilwali nanti kita tetap berjalan mulus, lancar, dan sesuai dengan harapan kita semua, termasuk pemimpinnya yang terpilih nanti yang seperti apa, mungkin begitu. Halo Mbak Sairan. Terima kasih. Halo juga, terima kasih. Semangat pagi Mbak Sairan. Ya. Alhamdulillah, semoga pagi-pagi ini selamat. Ya, ini di Jawa Timur ini khususnya ada beberapa kabupaten kota yang akan mengikuti pilkada atau pilwali serentak di bulan Desember. Ini sudah dicanangkan dan insya Allah mungkin akan berjalan di saat kondisi COVID-19 seperti yang dihadapi pada saat ini. Apa pandangan Mbak Sairan sebagai paranormal menghadapi pilkada atau pilwali ini? Barangkali punya konsep sehingga bisa mengadakan pilwali pilkada yang betul-betul bermartabat dan sesuai dengan harapan kita semua tentunya. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat mengena bagi bangsa dan negara. Alhamdulillah kita sebagai orang tua, walaupun kita orang bodoh, tapi kita juga bisa menyikapi seperti orang-orang yang mungkin di bawah, di tengah, dan di atas. Tapi ini aku bisa sedikit untuk memberikan saran apabila tidak bisa disampaikan. Karena yang namanya pilkada itu kan calon pemimpin, Bapak ya. Iya. Calon pemimpin walaupun di daerah tingkat 2 dan tingkat 1. Tapi aku mohon bagi calon untuk membacanya dulu di tingkat daerahnya masing-masing. Apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca karena pemimpin juga harus memimpin dengan orang-orang yang calon dipimpin itu macam-macam yang sangat bervariasi. Itu yang saya mohon untuk mengetahui calon yang dipimpin yang bervariasi corak, langkah dan segalanya, itu yang saya mohon untuk dipelajari lebih dulu. Karena nanti apabila bisa jadi lantas secara lakunya walaupun cara salah nggak terlalu jauh lah, utamanya bagi para calon. Lebih indahnya lagi untuk melangkahnya itu apabila antar daerah bergandeng bahu. Bagi rakyat itu sudah agak cukup tenang, bergandeng bahu. Jadi mungkin perlu disampaikan ya profilnya, langkah dari awalnya, karirnya gitu ya. Mungkin. Semangat untuk mendapatkan kemenangan, tapi semangat bergandeng bahu karena nanti apabila jadi pemimpin adalah itu yang menang dan yang kalah tetap bergandeng bahu. Tetap bersatu ya. Membantu kelestarian daerahnya sama-sama. Untuk mendukung program kerja yang menang tentunya. Betul. Gitu ya. Karena selama ini yang kita tahu, karena kita sendiri juga ya ikut nonggone berbagai kelompok organisasi atau media, biasanya kalau sudah selesai pilihan itu sudah mencari tempatnya masing-masing, nggak mau dan nggak bisa gandeng, itu salahnya. Termasuk bersinergi ya. Itulah. Mungkin salah satu contoh dijadikan panutan ini mungkin seperti Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Itu belum ada dunia. Nah, yang mana Pak Prabowo sekarang bisa diakomodir di kementerian dan bisa bersama-sama untuk membangun negeri ini gitu ya. Alhamdulillah, saya doakan bisa lestari. Ini apakah bisa dicontoh oleh pilkada di kabupaten kota? Terima kasih, karena sangat baik apa kita harga menyontoh. Oh, ya. Jadi sebelumnya semangat seakan-akan hanya satu mencari kemenangan,
Tapi kalau sudah selesai bergandeng bau, itulah contoh yang baik. Ya semoga saja Pak Prabowo dengan Pak Jokowi selalu sinergi. Apa yang lebih, apa yang kurang, dan apa yang harus dikerjakan. Selalu lebih dan kurang, itu memang sudah permainan alam. Nggak apa-apa. Yang penting selalu satu tujuan. Iya, tentunya karena kondisi COVID ini belum selesai, new normal, pastinya nanti ketika konsolidasi dan sosialisasi ke masyarakat, para calon ini tentunya ada batasan-batasan yang mana harus mengikuti protokoler pemerintah. Barangkali ada pesan khusus untuk menyampaikan ke masyarakat, memperkenalkan diri seperti apa menurut pandangan paranormal. Iya, kembali lagi hampir sama dengan yang kita ceritakan. Memang karena multi apa itu, atas pergerakan antar wilayah, antar daerah, Gus. Memang saran-saran ini penting juga. Iya. Karena antar wilayah, antar kebutuhan, antar warga itu macam-macam. Suntikan amat sangat banyak. Ada yang mudah tersuntik, ada yang nggak bisa disuntik. Tapi apabila kita itu ada yang memberikan suluhan dengan benar, pasti antar wilayah, antar daerah tetap nggak bisa rubah. Jadi aku memberikan saran pada anuan, monggo lah tentang negeri kita yang calon dulu, calon besok itu dunia pasti di Indonesia. Gitu ya. Diawali pertama diri kita sendiri dulu. Yeah. Jadi kita gosok jitok kita masing-masing. Maksudnya kita mengakui atas diri kita dulu. Yeah. Jadi untuk membantu kepada orang lain, membaca diri dulu kita dulu, baru sinergi dengan teman. Yeah. Jadi benar dan salah itu pasti, tetapi sadar dan sadar, itulah yang penting utama nanti. Jika dalam satu kabupaten atau kota ada 2 atau 3 calon, pastinya nanti yang menang cuma 1 ya Gus ya, yang bisa menduduki sebagai jabatan bupati atau wali kota. Apakah ketika yang terpilih itu sudah menjabat bupati atau wali kota, itu merupakan garis tangan atau bagaimana Gus sebetulnya? Walaupun semua ini melakukan upaya-upaya untuk memenangkan gitu. Iya, ini pertanyaan hebat itu. Sebetulnya kita menghindar dari Sing Gusti itu nggak bisa, Gus. Iya, iya. Kita manusia biasa, kita semangat, seakan-akan aku harus jadi, tapi nyatanya nggak jadi. Karena semua itu apa kata Gusti. Yalah, gitu ya. Kita diwajibkan untuk berusaha sekuat-kuatnya. Kadang-kadang uang banyak, nyatanya nggak jadi. Kalau Gusti belum memberikan, kita mau apa? Cuma saya mohon kembali lagi, bukan masalah bergandeng bau sebelumnya, bergandeng bau juga nanti selepas selesainya, itu yang kita mohon. Jadi agar supaya rakyat bisa merasakan kenikmatan. Uang banyak bukan jaminan berarti ya. Jaminan. Tetap kembalikan lagi kepada Gusti yang di atas gitu ya. Jadi itu mungkin sebagai penyejuk nanti ketika tidak jadi, ya itu mungkin bukan garis tangannya gitu ya mungkin ya. Iya, bisa juga. Ya gitu. Jadi garis tangan, jadi analisis tangan itu memang ya bisa juga benar, tapi kekurangan pun juga ya ada. Kurangannya. Semuanya tetap harus apa kata Gusti, kita nggak bisa apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kalau Gusti kalau enggak, ya enggak juga lah. Tapi kalau diam tok, nggak mungkin garis tangan itu bisa muncul gitu ya. Panjang nggak ada istilah berhasil dengan cara ujuk-ujuk, memang nggak ada. Itu ya. Jadi tetap harus melakukan upaya-upaya untuk memenangkan diri ya tentunya ya. Nah, karena itu mungkin sosialisasi ke masyarakat tentunya sama-sama harus melihat turun ke bawah gitu ya. Gitu. Ya. Termasuk saya dari Lamongan, terus alhamdulillah berapa calon itu semua anak saya. Itu sekeluarga saya. Tetap aku memberikan saran menurut kemampuanku, aku kurang kecil loh calon pemimpin, tapi kan ya alhamdulillah sudah mau sowan semua, dan itu pun juga saran sama ya. Yang saya mohon coba besok apabila jadilah teman seperjuangan untuk memperjuangkan wilayahnya bareng-bareng, untuk membangun ya bareng-bareng, tapi bertempat di tempatnya masing-masing. Nggak mungkin sendiri-sendiri ya membangun ya. Harus untuk membangun itu semua. Ya kan? Ini wah banyak juga ini rupanya ini.
penggemar para calon wali kota bupati yang minta doa restunya Gus Mbah Sairan ya. Iya betul. Ya. Ya orang elek kadang-kadang dongane mandi loh Gus. Kalau saya sih percaya lah Mbah Sairan udah pasti lah, insya Allah seperti itu. Ya mudah-mudahan aja kita betul-betul bisa mendapatkan pemimpin yang bermartabat sesuai menjalankan amanah ya kan. Ini kan pemimpin ini amanah Gus ya kan. Amanah dari masyarakat. Jangan lupa. Jadi pemimpin juga aku ada enaknya tapi sangat jauh beratnya Gus. Iya. Apabila kurang adil. Iya. Karena modalnya aku remeh. Apabila adil pasti taat. Nah gimana kok kadang-kadang anak buahnya kurang taat? Ya ini pemimpin harus gosok jitok. Apakah aku kurang adil lah itu? Oh gitu ya. Jadi tetap harus adil ya. Berarti harus adil dulu. Bahwa pasti taat. Berarti sangat kecil apabila nggak taat. Berarti sila kelima itu berarti ya. Keadilan sosial ya kan. Jadi harus adil seadil-adilnya gitu kan. Ini betul. Pancasila ini memang sakti betul ya kan. Sedikit Gus iki. Iya. Nyimak nang kanan atas ke ono apa namanya BPIP. Itu kok gerak-gerak macam itu enaknya pemerintah mendengarkan, selepas mendengarkannya mengikuti itu dulu lah. Kalau ingin jabat yang penting satu arahnya wong cilik tenang. Iki aku njaluk iku muga-muga Bapak Jokowi dan semua yang ada di sana termasuk DPR mendengar, memberikan legane wong cilik piye iku yang paling utama. Berarti wakil rakyat itu berpengaruh kepada masyarakat. Betul. Untuk ikut mengikuti ya. Jadi jangan menenangkan, jangan malah merisukan ya. Melegakan pikirnya wong cilik, ngenakno uripe wong cilik walaupun ora sugih tapi tenang. Penting itu. Susah, ayo bersama-sama kita hadapi tentunya kan. Sehingga sama-sama merasakan. Dan kondisi saat ini saya rasa bukan hanya kita, tapi semua ya. Apa kira-kira pesan khusus pada pilkada besok? Ya, kembali lagi pesanku untuk saudaraku yang mau mencalonkan. Pertama, untuk membaca dengan cermat, dengan benar nang daerah masing-masing tentang kewajiban yang akan disangga akan datang. Dan nomor 2, modal yang akan dilangkah harus dilangkah dengan cara yang terbaik, maksudnya nggak selalu menyalahkan calon yang lian. Dan nomor 3, apabila jadi anggaplah itu PW Gusti dan lakukan sebagai pemimpin dengan adil, utama merangkul dengan sesama bakal calon sebelumnya. Itu yang saya mohon. Menarik sekali obrolan kita jelang pilkada Desember besok bersama Mbah Sairan ini sebagai paranormal, tokoh spiritual, dan mungkin bisa kita jadikan panutan yang positif untuk kita jalankan di kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya. Mungkin itu aja Mbah Sairan. Terima kasih. Dan terakhir, doa untuk pilkada. Semoga pilkada bisa terlaksana dan berjaya sesuai dengan pemikiran, permintaan, dan perasaan warga kecil yang paling di bawah. Itu utama. Gitu ya? Iya. Oke, gitu cukup ya. Dan yang terakhir, berita 5, berjayalah. Oke. Mungkin itu saya bersama Mbah Sairan pada pagi ini. Semoga bincang-bincang ngobrol pintar, ngobrol pintar, ngopi itu singkatannya. Bersama Mbah Sairan bisa mendapatkan tanggapan dari teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman di seluruh Nusantara. Amin, amin, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.